Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Khalifah. Saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Muria Kudus dengan NIM 2019-6003 dari kelas 5A. Berikut ini merupakan video terkait dengan handling pressure pada atlet yang mengalami cedera. Berikut videonya, selamat menikmati. Cassiopeia Thomas Manaputi merupakan atlet basket Indonesia yang biasa dipanggil dengan Sio. Dengan tempat dan tanggal lahirnya yaitu pada tanggal 5 Februari 1994, yang dulunya berasal dari klub Satya Wacana Salatiga dan kemudian sekarang berada di klub West Bandit Solo. Cedera yang dialami oleh Sio yaitu cedera ACL atau anterior cruciate ligament yang merupakan ligamen yang terdapat pada sendi lutut. Ligamen ini berfungsi sebagai stabilisator yang mencegah pergeseran ke depan yang berlebih dari tulang tibia terhadap tulang femur yang stabil, atau mencegah pergeseran ke belakang yang berlebih tulang femur terhadap tulang tibia yang stabil, menurut Zain 2013. Berikutnya, penyebab cedera ini umumnya terjadi pada olahraga yang melibatkan gerakan-gerakan zigzag, perubahan arah gerak, dan perubahan kecepatan yang mendadak atau akselerasi dan deselerasi seperti sepak bola, basket, bola voli, dan futsal. Sehingga dapat diperkirakan bahwa cedera yang dialami oleh Sio yaitu dikarenakan perubahan arah gerak yang terjadi secara mendadak pada saat bermain basket. Sedangkan akibat yang dialami oleh Sio pasca cedera ACL yaitu Sio mengalami gangguan kecemasan karena adanya tekanan yang dialaminya sehingga menyebabkan rasa tidak percaya diri dan hampir putus asa. Sio merasa dirinya berbeda dengan kawan lainnya dan dia merasa dia memiliki kekurangan karena pasca cedera yang dialaminya sehingga tidak bisa maksimal kinerjanya. Hal tersebut membuat Sio menjadi tidak percaya diri untuk bermain basket kembali. Untuk penanganannya sendiri, penanganan pertama yang dilakukan yaitu dari segi medis untuk penyembuhan cedera yang dialami. Selain itu juga diperlukan pendampingan dari orang sekitarnya untuk senantiasa memberikan dukungan sosial agar tetap semangat untuk sehat dan dapat kembali menjadi atlet basket. Kemudian yaitu penanganan dari segi psikis, yaitu dengan cara memahami gejala yang dirasakan, gejala tekanan yang dirasakan, kemudian mengenali tekanan jenis apa, dari mana, dan apa sebabnya. Selanjutnya, menggunakan teknik untuk menghadapi tekanan-tekanan yang dialami dan cara mengatasi tekanan yang dialami. Yang pertama, gejala orang mengalami tekanan dapat dilihat dari 4 hal, yaitu dari fisik, mental, emosional, dan perilaku. Untuk dari segi fisik sendiri yaitu dengan ciri-ciri pernapasan yang dangkal, peningkatan denyut jantung, peningkatan keringat, gelisah, ketegangan otot, merasa mual. Kemudian dari sisi mental, dengan ciri-ciri yaitu sulit fokus, pikiran takut khawatir akan kegagalan, pikiran yang berpacu, khawatir penilaian orang lain, fokus pada keharusan tampil sempurna, terobsesi dengan penampilan buruk di masa lalu. Selanjutnya, dari sisi emosional, memiliki ciri-ciri seperti kecemasan, takut, kegugupan, panik, iritasi, dan stres. Dari segi perilaku, dengan ciri-ciri yaitu bertingkah aneh dan tidak seperti biasanya, terburu-buru, gelisah, mengamuk, dan berbicara dengan cepat. Berikutnya yang kedua yaitu dengan mengenali tekanan. Tekanan dari mana, jenis apa, dan akibatnya apa.
Hal ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk mengantisipasi jika terjadi tekanan yang sama suatu saat nanti. Misalnya tekanan yang dirasakan oleh saudara Cio, yaitu berasal dari luar dan dalam dirinya. Untuk tekanan yang berasal dari luar, saudara Cio tidak bisa mengendalikan bagaimana orang berperilaku dan bersikap terhadap dirinya, akan tetapi saudara Cio dapat menentukan bagaimana ia menerima stimulus dari luar. Apakah diterima sebagai suatu hal yang positif atau negatif? Sedangkan untuk tekanan yang berasal dari dalam diri, tentu saja peran dari saudara Cio sangat besar untuk mengelola tekanan yang dirasakan sehingga dapat digunakan seperlunya. Yang ketiga, yaitu terkait dengan teknik menghadapi tekanan. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, fokus pada langkah atau tindakan yang dipilih pada saat berkompetisi. Yang kedua, mengatur pernapasan. Jangan sampai terengah-engah sehingga akan mempengaruhi konsentrasi. Yang ketiga, persiapan dan penargetan pra-tendangan. Sebelum melakukan tendangan, harus memiliki persiapan dan target tendangan seperti apa yang akan diberikan. Keempat, yaitu tindak lanjut yang dipilih. Dalam artian menindaklanjuti persiapan atau target tendangan yang akan dilakukan sebelumnya dengan melakukan tindakan. Yang kelima, yaitu bersiap dalam segala hal. Semakin siap, semakin kecil kemungkinan untuk merasakan tekanan, sehingga bisa bersiap secara mental, teknis, dan fisik untuk membantu menjaga tekanan tetap stabil dan membantu dorong untuk memenangkan suatu kompetisi. Selanjutnya, terkait dengan cara mengatasi tekanan yang dialami oleh atlet, yaitu yang pertama, berfokus pada tugas yang ada saat akan berkompetisi. Yang kedua, mempersiapkan mental dan fisik saat akan bertanding. Yang ketiga, berlatih menggunakan perumpamaan. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, menjaga pola tidur dan nutrisi makanan yang dikonsumsi. Dan yang terakhir, melakukan konseling dengan ahli apabila dirasa tidak mampu mengatasi masalah sendirian. Handling pressure. Ada hal yang dapat dikendalikan saat di bawah tekanan. Apa saja sih? Yuk kita cari tahu. Hal yang dapat dikendalikan saat dalam tekanan yaitu 1. Berapa banyak Anda mempersiapkan untuk kompetisi? Yang kedua, berapa banyak Anda berlatih sebelum berkompetisi? Yang ketiga, berapa banyak tidur yang Anda dapatkan? Seberapa optimal? Seberapa nyenyak? Yang keempat, diet Anda. Yang kelima, bagaimana Anda pemanasan? Yang keenam, bagaimana sikap Anda? Dan yang terakhir, persiapan mental sebelum pertandingan dan setelah pertandingan. Selain itu, juga dapat dilakukan self-talk sebagai langkah untuk mengendalikan tekanan yang sedang dihadapi. Self-talk sendiri yaitu verbalisasi atau dialog internal yang dilakukan dan ditujukan untuk diri sendiri berupa pernyataan yang positif menurut Regina pada tahun 2021. Self-talk sendiri ada dua macam, yaitu self-talk positif dan self-talk negatif. Positive self-talk yaitu yang mendukung dan memotivasi atlet. Contohnya, aku pasti bisa, aku adalah atlet yang hebat, aku bisa mencapai targetku. Sedangkan untuk ciri-ciri masing-masing positif dan negatif self-talk yaitu untuk positive self-talk berisi muatan-muatan yang positif. Kan untuk negatif self-talk berisi muatan-muatan yang negatif dan menjatuhkan diri, sehingga dapat mengurangi rasa percaya diri dan mengurangi fokus dalam melakukan pertandingan. Maka dari itu, diutamakan untuk melakukan self-talk yang positif dan menghindari self-talk yang negatif. Dengan adanya self-talk dengan muatan positif akan senantiasa mendukung dan memotivasi atlet untuk bisa mencapai targetnya dengan logis.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.